Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel. Kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Martin, itu adalah ayat yang sangat berbobot. Dan adanya serangkaian ciri-ciri yang penting. Nomor 1, adanya pekabaran bahwa Babel sudah rubuh. Dan ini diulangi. Dan mengapa Babel rubuh? Karena dia menyebabkan bangsa-bangsa meminum anggurnya, yaitu doktrin. Dari anggur percabulannya, yaitu kemurtadannya. Jadi, doktrin murtad dari Babel, telah ditransfer ke dalam pola pikir umat manusia, yaitu bangsa-bangsa, yang meliputi juga gereja-gereja. Nah, sekali saja bangsa-bangsa mulai berpikir seperti gereja-gereja, maka kerjasama gereja dan negara bisa menjadi masalah. Ya, saya tertarik melihat juru bicara DPR yang baru, dan yang berkata mengenai masalah pemisahan gereja dan negara. Dia maunya dipersatukan. Itu merupakan penggenapan nubuatan. Bandul yang berayun, ke arah nubuatan yang akan digenapi. Benar, tapi mari kita melihat alasannya. Ini sangat penting. Kita ingin mengetahui beberapa hal. Kita telah membahas hal ini dalam banyak ceramah. Tetapi agar orang-orang bisa memiliki poin rujukan, mari kita mengulanginya. Kita mesti mengetahui siapa itu Babel. Kita mesti mengetahui mengapa pekabaran Babel sudah rubuh diulangi. Kita mesti mengetahui apa itu anggur Babel. Dan kita mesti mengetahui bagaimana Babel mempengaruhi bangsa-bangsa. Dan Babel itu merupakan kota besar. Mari kita membahasnya. Ada kejatuhan literal Babel. Dan sekarang jelas, ini kejatuhan spiritual, karena literal Babel sudah tidak ada lagi. Tepat sekali. Mari kita melihat asal mulanya, yang ada dalam kitab Daniel 5 ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Ketika ada tangan yang menulis di dinding. Mene, tekel ufarsin. Nah, di sini adanya pengulangan, mene. Dan inilah makna perkataan itu, mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Jadi pada dasarnya, dikatakan, Allah telah menghitung kerajaan Tuanku, dan mengakhirinya. Jadi, secara sejarah kita mesti meneliti, mengapa adanya dua unsur. Nah, pada masa ketika hal ini dituliskan, Belsiazar menjadi raja yang mengurusi hal-hal sekuler. Tetapi ayahnya sesungguhnya menjadi raja sejati, yang mengurusi masalah-masalah spiritual. Jadi, adanya unsur spiritual, dan unsur sekuler, dan dua hal itu dipersatukan, atau gereja dan negara bersama-sama memerintah. Bersama-sama memerintah. Ini merupakan salah satu unsur Babel. Bahwa negara memastikan unsur keagamaan Babel juga dipatuhi.